Apa duweke wong loro? Piye? Ora piye-piye, aku iki ngrasake lah mun nembangke seneng atiku wis tentrem. Nak seneng ya disurati to ya. Piye-piye, Pak? Ora apa-apa. Ini lho, Bu. Bondomu kira saiki wis cukup. Paribasan malah turah-turah. Bondo biyo kabeh wis keturutan. Iya. Ha piye to? Wong kabeh sandangan minyak kabeh saka sutra. Kalung, barlian kabeh. Kalung ya Pak iki urung tokoke. Perkara kuwi gampang. Ning ngene. Anake dhewe iki lagi telu. Terus? Mengko bondo biyo sak menawa kae karo sapa mulane iki becike engko tambah meneh. Ketang loro, Bu. No. Kok nono piye ta ya? Pabrike wis tutup. Iki pandemi meneh. Wis ora telu wis cukup. Program pemerintah, melu program pemerintah to, Pak. Program pemerintah ben dipikir wong sing gede-gede wae. Awak dhewe mikir keluargane dhewe, Bu. Ya Allah. Ya, lagi kene arep ngendikan karo priyayi penting kok jenengan malah sami Pak Pinar mriki. Kok malah do tak kira ki wong ngamen iki wae. Lah wong ayune kaya ngene kok wong ngamen. Ngendikan suguhane wireng metu kok ndang jebul padu. Jenengan ngendikake napa? Jenengan asmane kan Pak Mur. Nggih. Bu Iswi Bu Mur. Nggih. Bu Mur Gemuling. Ah. Nggih. Jenengan pengen kagungan putra melih. Nggih. Ibu mboten purun. Apun kadung Nggih. bobot. Pun 10 wulan mboten lahir-lahir. Anak kula menika rak nembe 3. Kamangka bondo biya kula menika paribasan turah-turah. Lah mboten badhe kangge menapa nek ora tambah anak ngaten ta, Dok? Nggih. Menapa malih nek jenenge wong wadon menika rak gawane mancen ibarate dadi ratuning kulawarga. Ngomong anak, tambah anak lan sanes-sanesipun rak ngaten. Lah kok meso ngeyel menika? Lah sampun 3 lho, nggih ta Pak Hasto. Pemerintah nggak boleh ya kalau 3 ya. Kan sebetulnya 2 anak itu sudah paling sehat itu. Tapi ini jenengan wis kebacut telu kan ya. Jadi mosok arep disuda meneh kan ra iso. Jadi ya sudah jenengan sudah 3, tetapi kalau mau nambah itu memang resikonya dhuwur. Jadi resikonya tinggi karena usia itu tidak boleh terlalu muda, tetapi juga tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu sering, tidak boleh terlalu banyak. Itu tidak boleh terlalu, Pak. Dokter Agung ini dokter juga loh ini kan. Ini saya sering terlalu. Ini maturun Dokter Hasto, ini kebetulan pas ada Dokter Hasto pas lenggah di sini. Tapi sebelumnya kita buka dulu acaranya. Bapak Ibu semua para pemirsa, selamat sore. Acara kerjasama antara FKKMK UGM dengan TVRI Jogja. Kali ini ada bintang tamu spesial, Kepala BKKBN Pusat, Dr. Hasto Wardoyo, spesialis obstetrik ginekologi yang ganteng banget ini, idola saya sejak dulu kala. Saya pengen putih kayak beliau nggak bisa-bisa. Nah, kebetulan ini kok pas beliau sedang di sini kok ada yang tadi tak kira yang ngamen, jebul tetangga sebelah sedang udur, satu pengen nambah, satu nggak mau nambah. Nanti pas kita bisa bahas tentang hal itu. Wah, kelersan kok Pak Mur kalian Bu Mur, Bu Ismi nggih. Iya. Nah, terus sekarang jenengan tadi menyarankan katanya biar 2 saja atau KB. Ya ini beliau sudah kerebayan KB-nya lah, ini sudah bisa diapakan lagi. Nah sekarang kalau KB zaman saya dulu KB itu memang sangat top banget. Nah sekarang apa masih relevan atau masih ngetren? Ya harus, karena kan KB, keluarga berencana, itu kan maksudnya apa? Membuat keluarga berkualitas, Pak Agung. Jadi bagaimana anak kita, keluarga kita itu menjadi keluarga yang berkualitas, agar generasi kita menjadi generasi yang unggul untuk Indonesia maju, kan begitu ya. Jadi makanya sekarang harus berencana. Ini jadi nun sewu Pak Mur, Bu Iswi ini ya, saya nggak tahu dulu berencana atau tidak 3 itu ya. Apakah memang 3 itu ya nggak berencana, Pak. Kalau berencana kan 2, atau Pak? Ya. Kalau saya sebenarnya berencana, Dok, banyak tapi rencana saya. Wah, ini. Jadi sebetulnya Dr. Agung, Pak Mur ya, kita ini kan di lingkungan kita ini kan masih banyak orang tidak mampu sebetulnya. Kan mungkin Pak Mur mampu, punya anak berapa, beli apa mampu, tapi
kalau lingkungan kita ini kemiskinan masih banyak, apalagi masa pandemi banyak orang menjadi miskin juga banyak. Jadi kalau kita punya kemampuan lebih, kalau seandainya ingin punya anak banyak, usul saya loh ini, lebih baik adopsi saja. Gitu, ya. Oh enggak Kan nambah istri ya Pak? Oh iya, kalau wah ini kirain nanti. terus Ini tapuk sarannya. parut. Oh. Sebentar jenengan kromo kali ibu-ibu kok pengen punya anak banyak itu apa bebek barang. Ya anaknya menungso. Jadi kan kalau nolong adopsi anaknya orang yang kurang mampu, diadopsi Pak Mur, kan ini luar biasa. Wah, ini idenya bagus. Menolong yang kurang Yang mampu. tidak mampu. Nah, tadi kalau Dokter Agung tanya tentang bagaimana KB sekarang ini memang bagaimana menjaga kualitas Pak Dokter Agung ya. Jadi biar kualitas generasi kita bagus. Dulu tuh anaknya orang tuh banyak-banyak, 5, 6, 7 tuh. Alhamdulillah sekarang ini ya sudah 2, 3, 2, 3. Jarang yang lebih dari 3. Jadi ini Pak Mur itu 3 aja sudah terlalu sebetulnya. Sudah ya. terlalu banyak. Iya. Jadi kesadaran penduduk Indonesia sekarang, masyarakat Indonesia sudah bagus. Lumayan, ya, sudah bagus. Jadi harus sekarang terprogram lagi untuk supaya jaraknya bagus. Jadi kalau keluarga berkualitas, penduduk tumbuh seimbang, begitu. Oh gitu. Ya. Jadi, iya, jadi seimbang sehat. juga seimbang jumlahnya dengan proporsi wilayahnya, begitu. Makanya kita sekarang ini nomor 4 di dunia, jumlahnya udah 270 juta dan mayoritas generasi muda semua. Generasi muda itu kalau dia itu bisa bekerja, berpendidikan bagus, membawa berkah, modal pembangunan ya. Tetapi kalau tidak, menjadi beban pembangunan, menjadi musibah. Ya. Gitu ya. Makanya tidak gampang lah Pak Mur sama Ibu kalau merencanakan punya anak itu urusannya banyak lah, rentetannya banyak itu. Jadi tiga udah kelebihan. Ya, bagus ya Pak. Iya. Nah, juga terkait ini dengan Dokter Hasto, mumpung jenengan di sini terkait KB dan kebetulan di Indonesia sedang pandemi seluruh dunia ini. Iya. Gitu kan terus kita kan karena jumlah penduduknya besar sehingga membutuhkan resources banyak. Iya. Jadi guna-gunanya KB seperti itu nanti selain apa kita untuk mutu tadi, terus jumlah KB ini biar masyarakat lebih sadar untuk mengingatkan KB pada masa pandemi, barangkali Dokter Hasto ada pesan atau bagaimana silakan. Iya betul, jadi kan pandemi ini kan cukup prihatin sebetulnya. Karena apa? Karena banyak orang yang biasanya KB, tapi dia tidak KB. Karena dia tidak datang ke klinik, kemudian tidak datang ke rumah sakit, alasannya itu takut itu. Takut datang ke klinik, takut datang ke rumah sakit. Ini membahayakan ini, karena kalau putus KB bisa jadi hamil gitu. Dan di Indonesia ini banyak sekali orang yang hamil tapi tidak diinginkan. Ada rata-rata 17% yang unwanted pregnancy, hamil tapi tidak diinginkan. Ini semakin banyak orang yang hamil tidak diinginkan, maka semakin stunting juga semakin meningkat. Karena kemudian keinginan untuk merawat anak dengan sungguh-sungguh itu tidak begitu bagus, itu tidak muncul itu. Nah, kita bisa berhitung ya, kalau seandainya orang usia masih subur, ada orang 100 gitu, kemudian pasangan ini masih subur tapi tidak KB, maka dalam waktu 1 tahun yang hamil 80. Iya. Kalau tidak KB, orang usianya masih subur itu. Nah sekarang bisa dibayangkan kita itu punya pasangan usia subur di Indonesia itu hampir 52 juta loh. Berarti banyak banget nanti yang hamil. Iya, bisa dibayangkan. Oh, ya bisa. Saya bisa membayangkan dokter kandungan kayaknya seperti apa. Bisa jadi bupati. Oh ya, dokter bedah repot memang ini. Wah ini kalau bicara sama pelawak itu repot ya. Saya bicara serius dia malah nyemoni saya. Jadi saya juga ngitung angel memang 52 juta. Jadi kita itu 1 tahun ya. 1 tahun ini Pak Mur sama Bu Esmi biar peso juga. 1 tahun tuh yang hamil berapa? 5 juta. Bangsa kita itu yang hamil 1 tahun 5 juta. Kalau seandainya ada yang semula itu KB terus tidak KB, katakanlah 100 tadi yang hamil 80. Coba kalau yang gagal KB 3 juta, berapa yang hamil? Itu kan tambahan hamilnya kan udah ratusan ribu. Maka saya prediksi kalau seandainya pandemi berlanjut terus dan orang putus KB-nya itu 10%, yang tambahan hamil sudah 500 juta sendiri. 5 juta sendiri yang unwanted child tadi ya. Makanya kemudian ini penting sekali ya kalau kita memperhatikan seperti itu, maka kemudian
pertambahan penduduk kita bisa dikendalikan Dengan KB. Iya, dengan KB Keluarga itu. berencana tadi. Karena 1 tahun hampir 5 juta, penduduk Singapura itu tidak sampai 5 juta loh. Berarti kita ini kan setiap tahun melahirkan 1 negara. Berat sekali itu. Kalau Pak Mur sih sugih ya, dia bisa belonjo ini belonjo itu lah. Kasihan yang lainnya toh. Iya. Ya, kira-kira begitulah. Kira-kira. Tadi ada yang hamil tidak diinginkan, Pak Mur diinginkan tapi tidak hamil-hamil. Pesaknya gimana kadang-kadang Tapi gitu. saya dengar kok, tapi maaf ya ini, saya dengar kok ada juga orang yang melakukan KB pas kontrasepsi itu ada masalah-masalah gitu. Nanti saya takut kalau misalnya sekarang istri saya mau KB, terus nanti mas jadi masalah juga. Ya, ini pertanyaannya bagus ya, Pak Mur ini bagus. Jadi supaya nanti pemirsa juga tahu ya. Jadi Pak Mur ini pertanyaan bagus. Orang KB itu sering ada masalah. Makanya sekarang ini sebetulnya KB itu sudah dipilah-pilah Pak Mur. Jadi kalau usianya misalkan istri usia 40 ke atas, itu lebih baik tidak pakai yang hormon misalnya tuh. Kalau pakai hormon, hormonnya sudah khusus hormon yang progesteron saja, tidak pakai yang estrogen begitu. Jadi dokter-dokter sudah sangat sangat Familiar teliti dan familiar mana yang cocok gitu. Kalau misalkan tensinya agak tinggi, nun sewu beratnya agak besar, misalnya begitu. Ngomong beratnya kayak dirimu gitu aja kok. Tidak nganggo nyun sewu. Ya mau bilang ibu itu berbobot. Wah, luar biasa. Saingannya Angelina Jolie. Yang cocok apa gitu kan perlu ada Pasti ada cocoknya nanti. Iya, itu sudah bisa dilakukan semuanya. Nah, syukur kalau Pak Mur juga kerso KB itu ya bagus itu. KB itu kan tugasnya wanita toh. Wah, ini Pak Mur bejo jenengan pas tujuannya le padu tengah arep omah niki mau. Tadi langsung bisa diterangkan kepala BKKBN. Jadi KB, Dokter Agung, Pak Mur dan Ibu ya. Itu kan sebenarnya bisa untuk Bapak, bisa untuk Ibu ya. Hanya kelemahannya untuk Bapak itu memang sangat sedikit pilihannya. Hanya kondom atau pakai vasektomi. Ya, vasektomi itu sebetulnya tidak kemudian setelah di vasektomi itu terus laki-laki itu terus ini Ibu ketawa ya. Jadi karena membayangkan kalau di vasektomi itu diputus seolah-olah salurannya terus suami itu terus hilang kelaki-lakiannya, kan tidak begitu. Jadi banyak yang di vasektomi itu hanya diikat saja kemudian sperma tidak bisa keluar, tetapi masih tetap kejantanannya itu masih luar biasa. Ini yang sering menjadi isu yang nggak baik. Ya. Jadi masyarakat salah ngerti gitu. Ya, ini dokter bedah tahu persis. Wah, soal kejantanan. Tapi punya saya copotan, jadi saya dengar. Jadi walaupun sudah di vasektomi tetap akan bisa melayani Ibu. Kalau Ibu pengen disuguhi daharan bisa melayani, diunjui gitu. Tapi cuman tidak bisa menghamili. Jadi Ibu kalau nggak harus hamil tetap aman. Cocok itu Pak. Cocok. Jadi KB bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau perempuan banyak jenisnya, jadi bisa disesuaikan dengan usia Ibu dan lain-lain. Kalau laki-laki memang terbatas ya, terbatas. Terus kemudian tadi terkait stunting, Dr. Hasto. Tadi jenengan tentang stunting itu mungkin banyak pemirsa yang belum tahu apa itu stunting. Ya, ini pertanyaan bagus dan terima kasih karena kami di BKKBN ini diminta menjadi penanggung jawab penurunan stunting secara nasional ya. Stunting itu memang kondisi di mana anak-anak kita ini mengalami gangguan di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi cirinya orangnya pendek, tetapi dia juga disertai gejala lain seperti kemampuan kecerdasan intelektualnya itu di bawah rata-rata gitu ya. Kemudian satu lagi, kalau besok di hari tuanya dia mudah kena penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit-penyakit gangguan kardiovaskuler seperti katakanlah tekanan darah tinggi, kemudian juga penyakit-penyakit kencing manis karena metabolic disorder, kemudian juga ada penyakit-penyakit seperti stroke dan sebagainya. Ini orang stunting begitu. Jadi stunting itu pasti pendek, tapi kalau pendek belum tentu stunting. Ini begitu. Nah, stunting harus dicegah sejak dari dini. Jadi kalau misalkan ini Bu Iswi ini kan mohon maaf ini usianya masih rahasia, tapi dugaan saya usianya udah di atas 30 gitu ya. Misalkan misalkan
usia sudah terlalu lebih kemudian hamil, resiko stuntingnya juga besar. Karena ibarat pohon sudah tidak ideal lagi. Kemudian kalau jaraknya dekat, hamilnya misalnya jaraknya nggak sampai 2 tahun udah hamil lagi. Tadi humal hamil itu misal begitu. Ini juga bisa membuat anaknya stunting gitu. Makanya disitulah peran KB mencegah kelahiran anak stunting. Wah, luar biasa, menarik. Ya, nanti kita teruskan lagi untuk tentang stunting, Bapak Ibu pemirsa semuanya. Dr. Hasto ini ahlinya stunting. Tapi kita akan komersial break dulu, iklan dulu yang lewat berikut ini. Mungkin Dr. Hasto mau menerangkan teruskan lagi tentang stunting, ada tambahan lagi barangkali? Iya, jadi kemudian begini, jadi seperti ini Pak Mor sama Bu Eswi ini contoh yang bagus ya, artinya bisa untuk pelajaran bagi kita lah ya, karena kalau kita ingin punya anak yang tidak stunting, itu sebenarnya persiapannya sejak sebelum menghamilkan. Oh gitu. Itu. Jadi Pak Mor itu misalkan pengen menghamilkan terus saja ya, itu kan sebetulnya harus mawas diri. Sebetulnya bibitnya dia masih bagus enggak itu kan perlu diperiksa juga sebetulnya kalau ingin melahirkan anak tidak stunting. Makanya nanti tetangga-tetangga saya titip pesan ini tetangga-tetangganya Pak Mor, Bu Mor ini ke Bu Eswi, kalau seandainya ada yang mau nikah sebetulnya sejak 3 bulan sebelum nikah laki-laki boleh disiapkan betul karena sperma laki-laki itu diciptakan proses namanya spermatogenesis itu 75 hari sebelum dikeluarkan ya. Jadi kalau hari ini bulan madu sebenarnya diam-diam spermanya dibuatnya sejak 75 hari sebelumnya. Makanya kalau ada laki-laki yang perokok berat misalnya begitu, itu spermanya nggak jelas itu. Jadi sering kualitasnya nggak bagus itu. Kalau dicek di laboratorium tuh gelak-gelok, tengok kanan, tengok kiri ya kan. Spermanya plonga-plonga. Plonga-plonga. Salah jelas Inggris. Rakalap gitu. Tapi kalau sperma yang bagus itu begitu taruh di lab itu langsung lari set gitu. Wah, ya. Kayak Pak Mor gini. Lihat ibu-ibu, enggak deh, enggak. Ya benar. Gitu ya. Jadi itu persiapannya 75 hari. 75 hari. Harus banyak makan yang mengandung zinc, vitamin C, kemudian juga kalau perokok berat rokoknya dikurangi sampai itu. Nah, ibu-ibu juga kalau mau persiapan hamil itu tidak mudah itu. Jadi ada minum asam folat dulu, kemudian vitamin D. Sekarang ini banyak orang kekurangan vitamin D, sehingga akhirnya hamilnya tidak sehat, plasentanya tidak subur lah begitu. Nah ini harus disiapkan, periksa HB dulu. Banyak loh perempuan, perempuan itu yang anemi rata-rata yang mau hamil tapi anemi hampir 40%. Walaupun gemuk, sehat, seger gitu. Oh iya, belum tentu ya. Belum tentu. Ini kita bahas pasien yang lain dong ya. Itu berarti kalau kalau ada yang bilang nak wis tua kalau punya anak, tapi sosok anaknya lemes, itu tadi ya berarti. Ya boleh gitu. Kalau gitu ada batasan ya dok. Ya. Kalau seorang laki-laki ingin punya momongan laki itu? Sebetulnya kalau laki-laki itu nggak begitu ada batasan. Oh gitu. Nggak begitu ada batasan. Perempuan yang dibatasi perempuan ya. Jadi cuman laki-laki tadi juga kualitas bibitnya harus bagus, harus sehat gitu. Kalau seperti Pak Mor ini kelihatan keningnya masih bagus ya. Wah, masih kilang-kilang gitu. Gitu. Jadi harus disiapkan baik-baik. Jadi ada suatu hal yang aneh Pak Agung ya. Jadi ternyata perempuan itu, jadi ini Pak Mor ya, kalau Bu Mor itu, Bu Eswi ini mau hamil, ternyata ibu itu kualitas indung telurnya sudah tidak optimal, itu kalau bayinya perempuan, maka anak perempuannya Pak Mor ini, telurnya itu sudah diciptakan sejak di dalam kandungan istrinya. Iya, semua telurnya gitu. Ini orang pada nggak tahu loh. Jadi akhirnya apa? Ibunya ini menentukan nasibnya hingga cucunya. Oh gitu. Kalau anaknya perempuan, perempuan. Jadi kalau sekarang kondisi ibu tidak ideal untuk hamil karena jaraknya terdekat, tidak KB dan sebagainya, begitu punya anak perempuan, telurnya anak perempuan sudah diciptakan di dalam kehamilan itu ibunya, menentukan nasib cucunya besok. Nah, telurnya bagus apa enggak? Bagus atau tidak kualitasnya cucunya. Ya, karena telur tercipta selesai. Jadi kalau
Bu Eswi melahirkan anak perempuan, kagungan anak perempuan? Punya. Nah, itu anak perempuannya itu waktu ibu dikandung oleh Bu Eswi, sudah telurnya selesai semua. Telurnya anaknya loh. Telurnya anaknya ya. Kan gitu Tuhan luar itu biasa. luar biasa. Ya, luar biasa. Yang menciptakan kita ini luar biasa. Nah, gitu Pak Mur. Jadi coba nanti dipenggalih lagi. Jadi hamil tidak main-main Pak, harus berencana, harus sehat itu. Bukan untuk main-main. Hamil tadi itu bukan ya. Hamil, kepenak jenengan. Ibu nggih. Iya. Kalau jangan kerepotan itu tak ewangi. Saya tuh jiwa sosialnya tinggi. Nah, kemudian kira-kira kalau untuk Pak Mur dan Bu Mur ini metode KB pemilihannya yang bagus, sarannya Dokter Hasto apa dok? Ya ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebetulnya ya kalau seusia Bu Mur itu sebetulnya yang tidak hormonal bagus. Ya. Misalkan IUD gitu ya. Kemudian misalnya Bu Mur ngersake steril misal begitu. Jadi tubektomi. Kalau Pak Mur steril vasektomi. Itu bagus itu. Dulu kita pernah mengadakan program siapa yang mau vasektomi tak kasih kambing 1 ekor itu. Oh ya. Di Kulon Progo waktu begitu ya. Banyak sekali orang yang datang. Banyak iya banyak. Sampai kambing saya habis. Pantas sama makan sate kambing waktu itu kesulitan. Oh, itu tubektomi. Jadi enggak apa-apa, saya buktikan itu ternyata orangnya semua tetap sehat-sehat. Nah, itu cocok seusia beliau-beliau ini cocok kalau mau tubektomi, vasektomi atau pakai IUD tadi. Nah, tetapi kalau misal Bu Mur kalau pakai IUD enggak enak, keluarnya apa? Efek sampingnya katanya sakit, suaminya terasa menyentuh IUD-nya misal begitu. Cerkit-cerkit gitu ya. Cerkit-cerkit ini pengalaman juga ya. Aku ramani komentar. Ya, lanjut dong. Ini, nah kalau itu ada keluhan begitu, sebenarnya bisa diatasi. Cuman kalau keluhan terus saja, seperti ada tadi Pak Moran tanya, dan ada efek samping. Pakai IUD kadang-kadang kan ada perdarahan, artinya mainnya lebih lama. Nah, nanti Pak Mur puasanya terlalu lama, nanti berarti nggak setuju. Nah kalau memang begitu, kalau terpaksa sekali pakai hormon, itu kan masih bisa pakai susuk. Susuk. Sekarang ada susuk 1 batang loh. Jadi dulu kan banyak kayak kipas itu. Iya, dulu 6 toh. Sekarang sudah jadikan 2 batang, tapi sekarang ini kami di BKKBN memproduksi yang 1 batang. 1 batang luar biasa. 1 batang. Jadi kalau ibu dikasih 1 batang, terus batangnya suami dikendalikan, selesai. Oh. Memang ini masalah soal batang. Batangan. 1 batang ibu, 1 batang suami. 1 batang suami. Padahal batangnya bapak nggak seberapa. Tapi bikin bahaya. Jadi sebetulnya itu pilihannya Pak Mur. Kelemahannya vasektomi? Itu tadi sudah saya tahu. Sebelum vasektomi tidak ada. Tidak. Karena Pak, itu katanya kalau vasektomi itu nanti keringatnya jadi mambu. Wah, ini kita nih. Apa ya? Enggak tahu pendidikannya di mana saja seperti ini. Wah, sini RW ku iki. Padahal mambu pergombangan bawang. Ya nek habis vasektomi enggak ada seminggu. Maksudnya iya ibu tuh muni, "Enggak, aku harus vasektomi kok ndak bojoku." Bar vasektomi yo rados ya jelas mampu. Ya, Pak Mur ya. Itu benar atau tidak gitu. Itu tidak benar. Itu kan ada pertanyaan mitos atau fakta. Nah, ini mitos. Karena kalau di vasektomi apa hubungannya dengan keringatnya mambu kan praktis sulit toh, enggak ada hubungannya. Kalau orang awam kan wah iki dijitet ngono kuwi engko keringetnya rasa metu. Sing dijitet iki nggon apane kok keringetnya ra metu iki. Yang dijitet itu saluran untuk keluarnya sperma di dalam. Jadi nggak ada hubungan sama keringat. Terus ada ini Pak Agung, kadang-kadang kalau dijitet saluran spermanya terus nandi. Betul aku pengen sih nek turu ke bantale teles. Ya ndak. Jadi ada orang yang ngeterani nerangke ngangel bono. Sampai kepleset. Wah, nek ditanggo ngene emosi aku. Lah ya ta ya, Bang ya. Terus KTP-nya biar tak pindah ke tetangga sebelah aja. Wah, ngisi-ngisi iki. Maksudnya gini loh, lu nek rahmat tuh kalau nggak keluar terus tertampung terus di dalam. Laporan tambah gede itu kan logika sederhana kan ya. Tapi Ibu, Bu Mur dan Pak Mur ya. Ternyata Tuhan Allah SWT itu menciptakan kita sperma itu nek raditoke itu spermanya diserap oleh tubuh gitu. Iya, jadi diserap, jadi tubuh kita itu bisa menyerap sendiri gitu loh. Jadi kalau dijitet tadi, di bendung tadi diserap jadi tubuh. Selalu habis ya. Sama seperti telur itu kalau nggak dibuahi
dia di dalam itu ada ovulasi, ayah jatuh di dalam rongga perut diserap gitu. Kalau orang awam kan, wah ini doge metu dadi menstruasi gitu Pak, enggak ada hubungannya loh. Ndok kok abang kok gete, doge pecah kok ya. Kan salah juga itu ya. Jadi Pak Agung ya, jadi sebenarnya suami istri itu bisa tetap berharmonis menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang berkualitas tanpa harus menambah anak, tetapi hubungan suami istri masih berjalan terus dengan baik. Ya, gimana caranya bisa, ya kan banyak orang yang juga berprasangka salah itu. Jadi ini kalau saya sudah menopause enggak boleh hubungan suami istri ya. Itu kan juga salah itu. Terus salah itu karena justru tenang karena apa? Sudah enggak akan ada risiko hamil itu. Nah, saya kira kalau istri tidak repot, suami juga sudah sesuai dengan harapan, sudah paham, anak tidak perlu ditambah lagi, tinggal meningkatkan kualitas anaknya tadi gitu, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang meneruskan cita-citanya orang tua lah ya. Amin. Dr. Hasto juga paling sehat terus ya Dr. Hasto nggih. Pak Mur Bumur juga kepada Fakultas Kedokteran dan TVRI jaya selalu ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup acara pada sore hari ini dan sampai jumpa di minggu depan pada acara yang sama. Jogja Sehat.